Seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya, kali ini aku bakal compare juga nih adaptor 20 watt dari Apple yang aku beli langsung dari Era Jaya. Nah, sebelumnya aku sudah pernah bahas unit adaptor 20 watt ini, cuman memang sepertinya unit iPhone yang aku gunain ada sedikit trouble di ICU2-nya. Jadi si adaptor ini nggak bisa keluarin performa aslinya karena memang ada limitasi di bagian iPhone-nya, di bagian hardware iPhone-nya. Nah, adaptor ini lumayan solid teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian compare secara fisik jauh banget dengan adaptor-adaptor dengan tipe yang sama, 20 watt yang mungkin harganya di bawah pasaran teman-teman. Jadi mungkin secara kualitas dan juga mungkin speed chargingnya juga akan berbeda. Di sini aku juga bakal menggunakan charger ori bawaan unit iBox yang tentunya ini kombinasi yang cukup oke untuk kita gunakan sebagai bahan charging speed. Jadi aksesoris yang digunakan baik kabel ataupun adaptornya semuanya original. Jadi sama seperti di video Aoki sebelumnya, untuk unit ini aku bakal pakai iPhone XR. Nah, mungkin kita langsung coba pasang aja adaptor dan kabelnya, lalu kita sambungkan ke sumber listrik teman-teman. Nanti kita akan cek performa 10 menit pertama dan beberapa menit berikutnya sampai dengan si iPhone ini mencapai mungkin kapasitas ideal untuk digunakan, yaitu 80% teman-teman. Jadi kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan. Jadi langsung aja kita colok ke sumber listrik dan tentunya kita akan langsung pasang ke iPhone-nya dengan persentase baterai tersisa tinggal 11% teman-teman. Kita juga akan nyalakan stopwatch sebentar lagi. Dan kita mulai. Videonya akan aku percepat teman-teman dan kita akan tunggu proses charging 10 menit pertama. Oke, kita sudah mendekati 10 menit pertama. Yap, kita sudah ada di 10 menit pertama teman-teman dan langsung aja kita coba di sini lihat untuk performa persentase baterainya kita mendapat di angka 29% teman-teman. Jadi 10 menit pertama kita ada penambahan persentase sejumlah 18%. Lalu kita lanjut ke menit berikutnya, videonya akan kembali aku percepat teman-teman. Oke, mendekati 20 menit pertama dan yap, 20 menit pertama kita akan coba langsung cek. Kita mendapatkan penambahan indikator persentase baterai menjadi sekitar 45%. Jadi lumayan cepat, 20 menit pertama kita kurang lebih mendapatkan tambahan 34% daya teman-teman. Nah, lumayan hangat ya, tapi tidak terlalu panas. Hal ini wajar karena untuk mungkin 30 sampai dengan 60 menit pertama daya yang dikeluarkan oleh adaptor ini benar-benar fast charging teman-teman. Jadi ketika ada hangat atau panas itu hal yang wajar. Untuk 30 menit pertama, kita mendapatkan persentase daya di angka sekitar 59% teman-teman. Jadi lumayan cepat. 30 menit pertama kita ada kenaikan senilai mungkin 59 kurangi 11 yaitu 48% teman-teman. Nah, ini lumayan turun suhunya, nggak terlalu panas karena mungkin indikator baterainya juga semakin tinggi. Jadi adaptor melakukan penyesuaian yaitu berupa penurunan kecepatan teman-teman. Jadi semakin tinggi persentase baterai yang ditambahkan di handphonenya, tentunya nanti adaptornya juga akan semakin turun charging speednya teman-teman. Nah, kita langsung akan percepat videonya kembali ke mungkin at least 40 menit pertama teman-teman. Nah, tepat di 47 menit, sekitar mungkin 48 menit, iPhone XR ini sudah ada di angka 80% teman-teman. Jadi kurang lebih dalam waktu 50 menit atau 1 jam dari angka 11%, kita sudah mendapati power sejumlah 80% secara indikator baterai dan HP kita sebetulnya sudah ideal untuk kembali digunakan seperti biasa. Nah, tentunya kalau kalian menunggu sampai dengan 100%, mungkin kita perlu tambahan waktu sekitar mungkin 20 sampai dengan 25 menit. Overall, worth it nggak sih beli harga adaptor senilai 459.000 ini? Menurutku worth the price ya teman-teman. Jadi lumayan worth it. Jadi kalian bisa pertimbangkan ke depannya kalau misalkan nih kalian bener-bener anaknya sih paling ori banget secara aksesoris, kalian bisa beli tentunya di toko yang resmi dan verified teman-teman.
Nah, ini adaptor yang kemarin aku gunain, Aoki. Buat kalian yang belum nonton video komparasinya, monggo ditonton di video sebelumnya. Jadi mungkin kalian bisa lihat perbedaan, dan kedepannya bisa membandingkan kira-kira pilih aksesoris yang mana. Yang resmi Apple, atau yang pihak ketiga seperti Aoki, Ugreen, ataupun Anker. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai dengan akhir. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di video berikutnya.